Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, satu rasa, satu bahasa. Buat semua para penonton cerita misteri yang sedang menyaksikan video ini, semoga kalian masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Jadi di sini kita akan menanyakan kepada Akiki. Oke Mas, ini ada yang menanya tentang hal-hal gaib Mas. Ini pertanyaannya. Apa perbedaan kodam leluhur dan kodam amal itu apa? Oh, ini saya jawab. Ya, silakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberikan sehat ya buat kalian para sahabat cerita misteri yang menonton dan menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu Amin. sehat jasmani dan rohaninya. Ini saya akan jawab pertanyaan dari Mas Rafli. Perbedaan hodam leluhur dan hodam amalan. Hodam leluhur ini contoh nih, Mas Rafli. Mas Rafli mempunyai kakek atau uyut. Nah, Iya. orang tua dulu nih. Pasti dong orang tua dulu itu ya pasti memiliki ilmu ya. Iya. Karena pada di zaman itu mungkin Masih zaman perang gitu lah ya. ya masih zaman perang, masih zaman penjajahan ataupun Iya. apa gitu kan. Maka ilmunya ini sangat banyak gitu istilahnya, untuk menurunkan kepada penerusnya gitu. Iya. Penerusnya cucu atau cicitnya. Nah, ketika Mas Rafli orang tuanya dulu memiliki ilmu, Mas Rafli ini dititipin nih sama hodam contohnya. Hodamnya contoh memiliki hodam harimau contoh. Nah, hodam ini dititipin oleh orang tua Mas Rafli dulu nih, sehingga Mas Rafli kemanapun berada selalu diiringi, selalu diikuti, selalu didampingi gitu oleh sosok hodam leluhur itu. Ketika Mas Rafli melakukan suatu keburukan, contoh yang dilarang oleh Allah ya, nah hodam itu tidak akan pernah hilang karena orang tua Mas Rafli dulu ini sudah melakukan perjanjian gitu, bahwasanya mungkin bisa jadi orang tua Mas Rafli dulu ini begitu sayangnya orang tua dulu untuk cucu ataupun cicitnya, sehingga dijaga nih gitu melalui disuruh gitu sama hodamnya. Maka kenapa nggak hilang ya, karena sudah titipan dan atas izin Allah juga ya, atas kehendak Allah. Tanpa ada izin Allah, ridha Allah, kehendak Allah itu tidak akan bisa terjadi. Oke, itu aja menurut saya. Selanjutnya saya kasihkan ke Mas Rafli. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa itu kodam amalan, Pak? Hodam amalan. Iya. Jadi hodam amalan ini bisa Mas Rafli amalkan. Contoh, Mas Rafli mengamalkan asma Allah ataupun apalah ya, banyak. Ketika Mas Rafli amalkan, dia beribadah kepada Allah, asma itu akan terpanggil dalam bentuk bisa nur, bisa hodam. Nah, kalau sudah berbentuk nur, dia akan berbentuk hodam. Gimana Mas Rafli menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kalau Mas Rafli contoh sering ibadah dan taat pada perintah Allah, insya Allah hodam itu akan mendatangkan kebaikan gitu. Karena yang Mas Rafli jalani ini adalah ibadah aja. Tapi ketika Mas Rafli tidak mengamalkan lagi ataupun Mas Rafli berbuat yang nggak baik ya, tidak sesuai ajaran Allah gitu, yang dilarangnya, itu hodam itu akan hilang. Karena hodam itu kan dari kalimat-kalimat asma Allah yang suci, yang agung gitu. Ya, itu menurut saya pribadi ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, ya saya serahkan lagi. Oke ya, ini menurut pertanyaan saya pribadi ya. Iya. Kalau perbedaan orang yang punya kodam leluhur sama kodam amalan itu apa sih? Kalau perbedaannya itu, Iya. kalau orang yang memiliki hodam leluhur ya, Iya, ciri-cirinya ya, ciri-ciri orangnya. yang garis terah keturunan gitu. Iya, iya.
Jadi kembali lagi kepada orang tua kita dulu. Ketika orang tua dulu kita mengamalkan suatu kebaikan di jalan Allah, ibadah ya, contoh menolong orang, nah bisa jadi ilmu ini akan diturunkan kepada anak cucu yang dihendaki sama Allah nih subhanahu wa ta'ala, yang diridhai sama Allah, sehingga menitip amanah ilmu orang tua dulu, sehingga anak cucu yang mendapatkan garis terah keturunan dia akan beda sama orang-orang umumnya yang tidak mendapatkan garis terah keturunan. Contoh, dia suka sama hal-hal yang gaib. Contoh, dia suka sama yang namanya spiritual gitu. Dia akan suka dan dia selalu belajar sehingga dia menemukan jati dirinya untuk menguak garis terah turunannya untuk meneruskan ilmu-ilmu orang tua dulu nih. Nah, itu perbedaannya. Kalau amalan ini biasanya, kalau amalan itu dijalani, insya Allah itu akan menjadi sebuah ilmu ya. Ilmu bisa jadi untuk membantu orang ya, membantu orang, menolong orang itu sama aja. Tapi menggunakan amalan juga ya, sama-sama menggunakan amalan, tapi dia mengulik jatuhnya, mengulik. Contoh dia tafakur, tirakat dan lain-lain, dia mengulik. Beda sama orang yang sudah digariskan terah keturunan, dia memiliki ciri pokoknya berbeda. Tiba-tiba contoh orang kesurupan dia bisa membatin gitu ya, karena ada ilmu yang dititipin oleh orang-orang tua dulu gitu. Oke, gitu aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan, hampura ya, tawakul ya. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian diberi kesehatan jasmani dan rohani. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap atau ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu, silahkan komen di bawah sini ya. Jangan lupa supportnya, karena support dari kalian itu sangat berharga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.